Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggita Ilma Nur Aziza, biasa dipanggil Ilma, dengan nomor induk mahasiswa 240204013 dari Prodi Manajemen Retail semester 1 Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar manajemen dengan mengambil tema fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, saya akan membahas tentang perencanaan. Apa sih yang dimaksud perencanaan itu? Perencanaan adalah proses sistematis yang melibatkan penentuan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks organisasi atau proyek, perencanaan mencakup analisis situasi saat ini, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan pengembangan langkah-langkah strategis untuk mengarah tindakan di masa depan. Mengapa perencanaan penting? Perencanaan menjadi hal yang penting karena banyak faktor yang menyebabkan perencanaan menjadi langkah penting dalam manajemen. Di samping semua orang tidak mengetahui kondisi masa depan, berbagai variabel lain seperti tingkat inflasi, fluktuasi pendapatan masyarakat, kemajuan teknologi, perubahan iklim, perubahan selera konsumen, gejolak politik, dan sistem keamanan yang tidak terjamin juga ikut memberikan ketidakpastian masa depan. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan suatu perencanaan yang baik, dan salah satu tujuan utama dari perencanaan adalah melihat bahwa program-program dan penemuan-penemuan sekarang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan di waktu yang akan datang, dan dapat meningkatkan pembuatan keputusan yang lebih baik lagi. Perencanaan organisasi haruslah bersifat aktif, dinamis, berkesinambungan, dan kreatif agar manajemen tidak hanya akan bereaksi terhadap lingkungannya, tetapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha. Peran perencanaan. Yang pertama, mengkoordinasikan usaha-usaha, yaitu di dalam organisasi, pekerjaan dilakukan oleh individu dan kelompok. Masing-masing dari mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Agar tujuan dan kepentingan itu tidak keluar dari tujuan organisasi, maka perlu dilakukan koordinasi, dan perencanaan merupakan salah satu teknik untuk mencapai tujuan yang telah dikoordinir. Yang kedua, mengatasi perubahan. Dengan adanya perencanaan yang sudah matang, maka perubahan-perubahan potensial yang akan terjadi akan dapat diantisipasi secepat mungkin. Banyak contoh kasus yang menunjukkan kehancuran perusahaan-perusahaan yang diakibatkan kurang siapnya mereka dalam menghadapi perubahan lingkungan. Efektivitas suatu perencanaan sangat tergantung pada seberapa besar kemampuan perencana membaca kondisi yang akan mendatang. Yang ketiga, mengembangkan manajer. Salah satu implikasi dari perencanaan adalah bahwa para manajemen harus bertindak proaktif dan bukan sebaliknya. Tindakan perencanaan akan mempertajam kemampuan manajer dalam berpikir ketika mereka mempertimbangkan gagasan-gagasan abstrak dan kemungkinan-kemungkinan pada masa yang mendatang. Yang keempat, mengembangkan standar kinerja. Keberhasilan yang dicapai pada masa lalu akan menjadi standar kinerja untuk masa yang akan datang. Standar ini biasanya disusun dalam suatu rumusan tujuan organisasi. Tanpa perencanaan, standar performa mungkin menjadi tidak rasional dan subjektif. Yang kelima, yaitu mengurangi ketidakpastian. Dengan mendorong para manajer melihat ke depan, mengantisipasi penambahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan menyusun tanggapan-tanggapan yang tepat. Dengan demikian, tampak bahwa perencanaan merupakan pijakan fungsi-fungsi manajerial lainnya untuk tahap lebih lanjut, yaitu
mengalokasikan dan mengatur sumber daya dan menyusun tugas pokok, mengarahkan usaha sumber daya manusia untuk menjamin tercapainya penyelesaian tugas dengan sempurna dan memonitor tercapainya tugas dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Fungsi perencanaan dalam manajemen merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berikut beberapa aspek utama dari fungsi perencanaan. 1. Penetapan tujuan, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Analisis situasi, yaitu mengkaji kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan. 3. Pengembangan strategi, yaitu merumuskan langkah-langkah dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, termasuk alokasi sumber daya dan penentuan prioritas. 4. Penjadwalan, yaitu mengatur waktu dan urutan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan semua langkah dapat dilakukan tepat waktu. 5. Pengawasan dan evaluasi, yaitu menetapkan indikator kinerja untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil agar perencanaan dapat disesuaikan jika diperlukan. Yang keenam yaitu komunikasi, mengkomunikasikan rencana kepada semua pihak yang terlibat agar semua orang memahami peran dan tanggung jawab mereka. Tujuan perencanaan. 1. Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. 2. Memberikan arahan kepada administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. 3. Menghindari terjadinya pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. Menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Lalu kita akan membahas tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu dari beberapa alternatif tindakan atau pilihan yang tersedia. Pengambilan keputusan dapat bersifat individu atau kolektif dan dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari keputusan sehari-hari hingga strategi bisnis jangka panjang. Keputusan yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sementara keputusan yang buruk dapat membawa dampak negatif. Proses pengambilan keputusan. 1. Mengidentifikasi masalah atau peluang, yaitu menyadari adanya masalah yang perlu diselesaikan atau peluang yang dapat dimanfaatkan. 2. Pengumpulan informasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memahami situasi dan pilihan yang ada. 3. Analisis alternatif, yaitu mengkaji berbagai pilihan atau alternatif yang tersedia, termasuk keuntungan dan kerugian masing-masing. 4. Evaluasi pilihan, yaitu menilai alternatif berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya manfaat resiko dan dampak jangka panjang. 5. Pemilihan alternatif, yaitu memilih opsi yang dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 6. Pelaksanaan keputusan, yaitu mengimplementasikan pilihan yang telah diambil melalui tindakan konkret. 7. Evaluasi hasil, yaitu mengukur hasil dari keputusan yang diambil untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai dan untuk belajar dari pengalaman. Dasar pengambilan keputusan. 1. Tujuan yang jelas, yaitu memahami dengan jelas apa yang ingin dicapai sangat penting untuk mengarah proses pengambilan keputusan. 2. Informasi yang relevan, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung keputusan. Ini termasuk analisis situasi dan pemahaman tentang alternatif yang tersedia. 3. Pertimbangan alternatif, yaitu menilai berbagai pilihan yang ada dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk memastikan bahwa semua opsi diidentifikasi dan dianalisis. 4.
kriteria penilaian, yaitu menetapkan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi alternatif yang dapat mencakup biaya, manfaat, resiko, dan dampak jangka panjang. 5. Analisis resiko, yaitu memahami risiko yang terkait dengan setiap alternatif termasuk kemungkinan konsekuensi negatif dan bagaimana mengelolanya. 6. Keterlibatan pihak terkait, yaitu melibatkan pihak-pihak yang akan dipengaruhi atau terpengaruh oleh keputusan, memastikan bahwa perspektif dan masukan mereka dipertimbangkan. 7. Waktu, yaitu mengambil keputusan dalam jangka waktu yang tepat, menghindari penundaan yang dapat merugikan atau kehilangan peluang. 8. Evaluasi dan umpan balik, yaitu setelah mengambil keputusan, penting untuk memonitor hasil dan mengevaluasi dampak dari keputusan tersebut untuk pembelajaran di masa depan. Kesimpulan dari fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan adalah perencanaan membantu organisasi menetapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan juga memungkinkan identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat mengantisipasi perubahan dan mengurangi resiko yang terkait dengan ketidakpastian perencanaan, membantu dalam menyusun strategi yang efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan fungsi pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan melibatkan pemilihan dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan. Keputusan yang tepat juga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya, dan proses pengambilan keputusan yang baik dapat mendorong inovasi dan adaptasi terhadap lingkungan yang melibatkan berbagai pihak, dapat meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan. Perencanaan dan pengambilan keputusan saling terkait, yaitu perencanaan memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan. Sementara keputusan yang diambil selama proses perencanaan dapat memengaruhi arah dan strategi organisasi. Keduanya diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, saya rasa sudah cukup penjelasan tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun salah dalam pengambilan video. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Saya Anggita Ilmanur Azizah pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.